warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Irma Ervira Safitri, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Senja jadi sendu, awan pun berduka cita untuk negara Indonesia yang belakangan ini terjadi banyak musibah. Kabar duka buat kita semua teman-teman. 3 wilayah Indonesia, Sumedang, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Di Sumedang telah terjadi longsor, di Kalimantan Selatan banjir, dan di Sulawesi Barat gempa. Sungguh bencana ini tidak ada yang menginginkan teman-teman. Tidak satupun di antara kita yang menginginkan bencana ini terjadi. Melainkan kehendaknya terjadi bencana ini. Melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadinya bencana alam ini. Bencana longsor yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, menyebabkan pemukiman warga rata dengan tanah. Ada sebanyak 24 korban yang tewas dan 25 orang yang mengalami luka-luka. Lebih dari 200 kepala keluarga yang berada di sekitar lokasi longsor itu telah diamankan oleh BPBD, oleh warga setempat di sana yang membantu. Mereka diungsikan. Musibah selanjutnya, bencana alam selanjutnya yaitu banjir di Kalimantan Selatan. Teman-teman mungkin mengetahui bagaimana kondisi banjir di sana. Teman-teman bisa lihat. Ratusan rumah, ribuan rumah tenggelam di Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan mengevaluasi warga yang terdampak banjir di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terdapat 21.990 jiwa yang terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air sungai yang meluap. Air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap. BPD juga melaporkan bahwa sekitar 150-200 cm yang merendam 6.346 unit rumah. Bayangkan teman-teman, 6.346 rumah terendam oleh banjir. Alhamdulillah di sana juga BPBD melakukan pendataan, ada 5 titik tempat pengungsian bagi masyarakat. Selain bencana longsor dan banjir, Indonesia pun kembali diterjang bencana gempa bumi yang terjadi di Madeni, Sulawesi Barat dengan kekuatan magnitudo 6,2 telah merenggut korban jiwa dan berbagai kerusakan. Sebanyak 2 kali gempa dengan kekuatan yang besar terjadi dalam waktu yang berdekatan sehingga banyak korban jiwa serta ribuan orang yang harus diungsikan. Gempa pertama yang dirasakan pada Kamis 14 Januari 2021 pada jam 13.35 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 5,9 dan dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan kedua terjadi pada Jumat 15 Januari 2021 dini hari. Dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu dengan kekuatan magnitudo 6,2 dengan kedalaman 10 km. Pusat kedua gempa ini berada di darat dengan posisi 6 km timur laut Majene dan lokasinya berada di
2,98 lintang selatan dan 118,94 bujur timur. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dampak dari gempa magnitudo 6,2 mengakibatkan kurang lebih 15 orang mengungsi. Sebanyak 637 orang mengalami luka dan sebanyak 34 orang dinyatakan meninggal dunia. Untuk kerugian material, sejumlah bangunan seperti hotel, kantor gubernur Sulawesi Jawa Barat, dan kurang lebih sebanyak 300 unit rumah warga yang roboh. Dampak dari gempa juga menimbulkan bencana longsor yang berada di 3 titik jalan poros Majene Mamuju, sehingga menyebabkan akses jalan terputus dan jaringan listrik padam. Menteri Sosial, yaitu Tri Risma Maharani, mengatakan bahwa mereka mengupayakan bantuan secepat-cepatnya untuk penanganan warga terdampak gempa. Semua logistik di gudang Sulawesi Barat dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Nah, teman-teman, dari bencana-bencana ini sebenarnya tidak hanya di sini saja terjadi bencana, di daerah lain juga mungkin terjadi bencana yang serupa, namun ketiga daerah ini mengalami bencana yang begitu parah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dari gambarnya bagaimana keadaannya. Sangat miris, sangat sedih melihatnya, turut berduka cita gitu. Nah, dari kejadian bencana ini tidak sedikitnya ada orang yang mengalami trauma. Yang di longsor mungkin trauma melihat tanah bergerak, banjir melihat rumahnya terbawa arus, gempa yang mungkin melihat orang tuanya tertimbun atau anaknya tertimbun, atau siapapun yang melihat kejadian tersebut yang begitu mengerikan baginya, sehingga banyak mungkin gitu sehingga menyebabkan trauma. Nah, untuk mencegah, untuk mengobati trauma tersebut agar mereka juga bisa berkembang, khususnya untuk anak-anak di sana juga, mereka butuh yang namanya pengobatan psikis. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana metode untuk menghealing trauma yang mengalami bencana. Nah, metode ini dikenal dengan trauma healing. Trauma healing itu adalah proses penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang kejadian tersebut. Nah, trauma yang dapat menyebabkan post-traumatic stress disorder pada korban tersebut atau disebut dengan PTSD itu adalah gangguan kesehatan mental yang muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang menyebabkan trauma. Nah, dari bencana longsor, bencana banjir, gempa, itu mengakibatkan, untuk sebagian orang itu mengakibatkan PTSD. Nah, umumnya korban seperti ini adalah yang kerap merasakan seakan dirinya itu mengalami kembali kejadian tersebut, terus teringat hingga mengalami mimpi buruk dan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan kejadian traumatis tersebut. Ya esok ataukah nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta Agar kondisi korban tidak
semakin parah hingga mengganggu kelangsungan kehidupan korban. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan trauma healing. Sehingga trauma healing ini cocok bagi korban bencana alam di sana agar mereka segera sembuh dari traumanya gitu. Sedikitnya pasti, apalagi anak-anak, mereka akan mengalami trauma. Maka hal ini harus segera ditangani, harus segera diatasi agar tidak terjadinya keterlambatan. Sehingga kalau kita terlambat menangani hal ini, trauma tersebut akan mengganggu kelangsungan hidupnya teman-teman. Nah, trauma healing ini ada 2 fokusnya. Trauma healing ini ada 2 jenis. Caranya, pertama ada trauma healing yang berfokus pada kejadian trauma, dan ada 2 jenis healing trauma. Ada 2 jenis trauma healing. Ada 2 jenis trauma healing. Yang pertama itu trauma healing yang berfokus pada kejadian, berfokus pada trauma, dan yang berfokus pada trauma dan yang berfokus pada trauma ai mana liar sih. Jadi trauma ada 2 jenis trauma healing. Yang pertama ada trauma healing yang berfokus pada kejadian dan trauma healing yang tidak berfokus pada kejadian. Nah, yang trauma healing yang berfokus pada kejadian itu, proses penyembuhan trauma ini akan memusatkan ingatan korban kepada peristiwa traumatis tersebut. Misalnya saja dengan melakukan terapi pemaparan atau explore terapi, atau terapi pemrosesan kognitif processing terapi. Nah, exposure terapi itu adalah trauma healing yang sangat direkomendasikan untuk seseorang dengan PTSD. PTSD itu adalah post traumatic stress disorder. Proses trauma healing yang satu ini berfokus pada mengubah struktur ketakutan yang ada di dalam pikiran sehingga korban tidak lagi bermasalah ketika melihat hal yang mengingatkan pada momen tersebut. Pertama, korban akan diajak untuk mengakses ingatan terhadap hal yang membuatnya trauma. Baru kemudian korban perlahan akan diajarkan bahwa apa yang terjadi pada saat itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ia lihat sekarang. Proses ini akan mengajarkan korban untuk belajar menerima apa yang terjadi sehingga ia dapat melanjutkan hidupnya. Yang kedua, yaitu cognitive behavioral therapy. Nah, cognitive behavioral therapy ini adalah terapi perilaku kognitif. Nah, itu jenis trauma healing yang bertujuan untuk membantu korban menghadapi trauma dengan mengubah cara berpikir atau bertindak si korban. Nah, proses ini akan menggunakan berbagai teknik psikologis yang dapat membantu korban dalam memahami apa yang telah terjadi. Cognitive behavioral therapy umumnya akan berlangsung selama 8-12 pertemuan dan setiap sesi akan memakan waktu sekitar 1 jam.
Saat pertemuan pertama dengan terapis, korban akan diajak untuk membicarakan mengenai kejadian traumatis yang menimpanya dengan detail. Sambil mendengarkan, terapis akan mencatat hal apa saja yang membuat korban sulit untuk keluar dari bayangan masa lalunya. Misalnya, korban menyalahkan dirinya karena pada saat terjadi bencana, ia tidak sempat menolong ibunya sehingga terbayang terus. Terapis akan membantu korban untuk menerima dan memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kuasanya sebagai manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis yang kedua, yaitu adalah jenis trauma healing yang berfokus pada kejadian. Yang ada dua tadi. Nah, sekarang ada trauma healing yang tidak berfokus pada kejadian. Nah, proses penyembuhan yang satu ini bertujuan meredakan gejala PTSD dengan tanpa berfokus pada hal yang berkaitan dengan peristiwa yang menyebabkan dia trauma. Nah, ada dua cara di sini. Yang pertama ada eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR. Nah, meski tergolong baru, eye movement desensitization and reprocessing dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami penderita PTSD atau korban bencana. Nah, proses EMDR ini akan dilakukan dengan meminta korban untuk menceritakan kembali kejadian traumatis yang dialaminya sambil memperhatikan hal lain. Misalnya dengan memperhatikan gerak jari terapis atau hal lainnya. Tujuannya adalah agar korban mampu memikirkan hal yang positif. Sampai tiba-tiba suatu pagi gue bangun, ternyata gue kehilangan semuanya. Nggak tahu kan gimana rasanya. Air sudah hampir mengisi atap rumah. Jadi posisi kecepatan sudah naik untuk di pemukiman. Rata-rata sudah hampir 2 meter lebih di dalam rumah. Berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Teknik pernapasan, pijat, dan sebagainya. Setelah mengikuti stress inoculation training, setelah sekitar 3 bulan, korban diharapkan lebih mampu menghadapi stres di kemudian hari. Selain beberapa metode healing, setelah mengikuti stress inoculation training, setelah 3 bulan, korban itu diharapkan untuk lebih mampu menghadapi stres yang akan terjadi di kemudian hari. Dan mungkin itu teman-teman yang bisa saya berikan mengenai bencana alam di Indonesia. Tentu saya turut berduka cita yang mendalam karena telah terjadi bencana longsor, banjir, dan gempa yang tidak sedikit kemungkinan alias akan ada sekali kemungkinan bagi rekan-rekan kita di sana, saudara-saudara kita di sana akan mengalami trauma. Nah, mudah-mudahan dengan trauma healing ini, dengan relawan-relawan yang menggunakan terapi ini, dengan trauma healing ini, itu bisa membantu rekan-rekan kita, bisa membantu saudara-saudara kita di sana yang mengalami trauma. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita doakan mudah-mudahan mereka di sana segera usai bencananya, segera mereka menemukan tempat tinggalnya lagi, segera mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sekian yang dapat saya tempatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
kesepian.